ربنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والتياجر. الحمد لله الذي هدانا وعبده المختار من دعانا إليه بإذنه وقد داننا لبيك يا من دلنا وهدانا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وكرم وبارك وعظم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فيا عباد الله أوصيني وأوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائل وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال أيضا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم وصدق الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini di tempat yang penuh dengan keberkahan inilah Allah kumpulkan kita semua dalam keadaan sehat afiat, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala hadirnya kita di masjid ini, hadirnya kita duduk bersekutu di hadapan Allah Subhanahu wa taala di masjid yang mulia ini. Semoga segala amal-amal yang wajib maupun yang sunnah serta langkah-langkah kita dari tempat kerja kita menuju masjid ini, langkah-langkah kita dari rumah kita menuju masjid ini mendapatkan ridho serta pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada manusia yang paling agung, manusia yang paling mulia, yakni Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga serta para sahabat-sahabatnya dan juga kita selaku pengikutnya. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semua nanti dan kita bisa mendapatkan syafaat uzma dari Nabi kita Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa mimbar yang mulia ini selalu Khatib Al-Fakir selalu mewasiatkan kepada para jamaah umumnya, terlebih khusus untuk pribadi Al-Fakir. Marilah kita sama-sama selalu meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni bi'tidali awamirillah wa ijtinabun nawahi, menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala serta meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumat hari ini adalah Jumat pertama daripada bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memunculkan daripada manusia yang paling mulia di atas muka bumi ini. Kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, pujaannya Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau adalah ma'rufun fis sama bismi Ahmad wa ma'rufun fil ard bismi Muhammad. Dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang namanya dikenal oleh langit, yang namanya masyhur di kalangan langit dengan nama Ahmad. Dan dialah Nabi kita Muhammad dikenal namanya di alam muka bumi ini dengan nama Muhammad. Maka sungguh beruntung bagi kita atau kita memiliki keturunan, kita berikan nama-nama anak-anak kita semua dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala datang bulan Rabiul Awal, kita teringat kembali bagaimana akhlak budi luhur Nabi Muhammad. Kita teringat kembali bagaimana sifat-sifat Nabi Muhammad. Kita teringat kembali bagaimana tatkala Nabi Muhammad dilahirkan oleh rahim ibundanya Siti Aminah.
luar biasa yang dialami ketika itu. Maka dengan datangnya bulan Rabiul Awal ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bergembira dengan datangnya Nabi Muhammad. Bergembira dengan datangnya ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah ya Muhammad, bi fadlillah, dengan keutamaan Allah, dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan di dalam kitab tafsir, wa bi rahmatihi wa bi maji'in nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan rahmatnya Allah, yakni dengan didatangkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa bidzalika, kata Allah Subhanahu wa taala, yang demikian hendaknya kita faliyafrahu, bergembira dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rabiul Awal datang kepada kita, kita tidak merasa bergembira, berarti kegembiraan kita kalah dengan pamannya Nabi yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa pamannya Nabi? Ketika Nabi Muhammad dilahirkan dari rahim ibundanya Siti Aminah, dia bergembira dengan datang cucunya, dengan datang keponakannya. Siapa dia? Abu Lahab. Abu Lahab bergembira tatkala Nabi Muhammad dilahirkan oleh Siti Aminah. Dia bergembira, cuman bergembira doang ketika itu. Padahal ini Abu Lahab, dia tidak beriman kepada Allah. Dia menghalang-halangi dakwah Nabi Muhammad. Dia menyiksa Nabi Muhammad, padahal keponakannya sendiri, akan tetapi dia tidak mau menerima hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Abu Lahab dia bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan siksa kubur setiap hari Senin. Kenapa demikian? Karena memang ketika itu di hari Seninlah Nabi Muhammad dilahirkan, maka Abu Lahab bergembira dengan hadirnya keponakannya. Lalu bagaimana dengan kita? Tatkala datang bulan Rabiul Awal, kita bergembira, kita senang. Kenapa kita senang bergembira? Karena kita rindu kepada orang yang kita rindu. Karena kita cinta kepada orang yang kita cintai. Sesungguhnya Rabithah Alawiyah mengatakan bahwasanya sesungguhnya kecintaan itu adalah mengikuti, dia taat, dia mengikuti apa yang dia cintai. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, maka apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad kita ikuti. Kalau kita cinta kepada Allah, apa yang Allah perintahkan kita ikuti, kita taati. Inilah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu dengan datangnya bulan Rabiul Awal ini, banyak di seluruh pelosok dunia pastinya mereka mengagung-agungkan, baik di kalangan di sekeliling RT ataupun RW ataupun satu kelurahan atau kecamatan, bahkan negara pun mereka menyambut datangnya kelahiran Nabi Muhammad SAW. Agar apa? Agar ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW bisa ditanamkan kepada dalam hati-hati kita, di dalam hati-hati daripada keturunan-keturunan kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, saudara-saudara kita yang belum kenal kepada Nabi Muhammad, yang belum kenal dengan akhlak budi luhurnya Nabi Muhammad. Hadirin jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW ditanya oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, Jibril alaihi salatu wassalam. Ini malaikat Jibril ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Jibril, kau tanyakan kepada Nabi Muhammad, kau tanyakan kepada kekasihku, apa yang dia inginkan dariku? Kata Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya malaikat Jibril menyampaikan kepada Muhammad, wahai kekasih Allah, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala memberikan tawaran kepada engkau ya Rasulullah. Apa yang kau inginkan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginginkan tatkala nanti di yaumul akhir, di hari kiamat nanti, tatkala umatku, aku hanya ingin umatku mendapatkan daripada naungan-naunganku. Aku hanya ingin umatku dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bersamaku nanti. Kenapa? Karena memang Nabi Muhammad yang memegang daripada kunci surga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Nabi Muhammad mendapat daripada kuncinya surga, walaupun Nabi Muhammad mendapat jaminan
dari Allah Subhanahu wa taala. Namun suatu ketika Nabi Muhammad bangun dari tidurnya, Siti Aisyah mencari Nabi Muhammad. Siti Aisyah istrinya Nabi Muhammad mencari Nabi Muhammad di tengah malamnya. Di mana kekasihku ini? Di mana Nabi Muhammad? Di mana kekasih Allah? Di suatu ketika malam tidur bareng sama Siti Aisyah, di pertengahan malam Nabi Muhammad bangun, kemudian dia melaksanakan sholat taubat sebanyak 1000 rakaat. Ditanya oleh Aisyah sitinya Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, apa yang kau lakukan ya Rasul? Sepertinya engkau ini kurang istirahat ya Rasulullah. Sepertinya engkau kurang istirahat baik kekasihku. Apa yang kau lakukan di tengah malam ini?" Apa kata Nabi Muhammad? "Wahai istriku Siti Aisyah, sesungguhnya aku setiap malam bangun malam melaksanakan daripada salat taubat. Untuk apa ya Rasulullah? Padahal engkau sudah memegang kunci surga, padahal engkau sudah mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh luar biasa permohonanmu ya Rasulullah. Apa yang kau lakukan ya Rasul? Aku melaksanakan salat taubat 1000 rakaat. Agar apa? Agar di yaumul kiamah nanti dosa-dosa umatku yang ketika itu dia tidak mendapatkan ampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala dengan aku melaksanakan salat taubat 1000 rakaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa umatku tertutupi dengan salat taubatku di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Inilah hadirin jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa kecintaan Nabi Muhammad kepada kita. Luar biasa mahabbahnya, sayangnya, cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya, yakni kepada kita semua. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana kita cara untuk membayar kembali? Untuk sama-sama bagaimana Nabi Muhammad peduli kepada kita, kita pun harus lebih peduli kepada Nabi Muhammad. Dengan apa? Dengan menjaga daripada ajaran-ajarannya. Dengan apa? Dengan mengikuti daripada perintah-perintah. Dengan apa? Dengan menghidupkan daripada sunnah-sunnahnya. Maka tatkala Nabi Muhammad selalu mengingat kepada umatnya, kita selaku umatnya, maka janganlah kita tatkala datang bulan Rabiul Awal kita biasa-biasa saja, hati tak merasa senang, hati tak merasa bergembira, padahal ini perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, yuk kita sama-sama hadirkan kita punya hati, kita gembirakan kita punya hati dengan datangnya bulan Maulidul Rasul, dengan datangnya bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Agar apa? Agar kita semua bisa menyenangkan daripada hati Nabi Muhammad dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad, dengan menghidupkan daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad, dengan mengikuti daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, serta kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan datangnya bulan Maulid hidup kita diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita mendapatkan cucuran rahmat daripada Allah Subhanahu